Shalom Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabarnya hari ini? Pasti luar biasa kan? Saya yakin dan percaya kita semua diberkati secara luar biasa. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang akan saya beri judul Mujizat Tiada Henti. Kita mau baca Alkitab dulu. Kita mau baca di 1 Raja-Raja ayat 17 pasal 17 ayat 17 sampai ke 18. Kita baca 2 ayat dulu. Saya akan bacakan 1 Raja-Raja 17 ayat 17. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Ayat yang 18, kata perempuan itu kepada Elia, apakah maksudmu datang kemari ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Nah, Bapak Ibu Saudara, dasar manusia itu kita sebenarnya adalah sama, Bapak Ibu Saudara. Kita itu cenderung berpikir negatif. Sama seperti yang dilakukan janda Sarfat ini. Di ayat-ayat sebelumnya diceritakan dia mengalami mujizat pertama ketika dia bertemu dengan Elia, abdi Allah ini. Dia dan anaknya diselamatkan dari kelaparan dan tentunya kematian. Tepung di rumahnya gak habis-habis, minyaknya gak berkurang-kurang, karena Elia berdoa, karena mujizat terjadi saat itu. Nah, setelah dia mengalami mujizat yang luar biasa itu, di ayat 17 dia mengalami malapetaka, Bapak Ibu Saudara. Anaknya sakit keras sampai kehilangan nafas atau meninggal dunia. Pada saat Elia datang, malah justru gak disambut dengan baik, karena mungkin orang itu lagi pahit hati, mungkin lagi sedih yang begitu mendalam, jiwanya menderita bukan main. Bagaimana tidak seorang ibu kehilangan anak satu-satunya. Dia bukannya cari pertolongan, merendahkan hati, tahu bahwa ini adalah abdi Allah atau hamba Tuhan. Bukannya minta bantuan, malah menyalahkan. Dia bilang begini, apa maksudmu datang kemari? Mau ingatkan aku akan dosa-dosaku ya? Cenderung kalau kita mengalami masalah, kita berpikir, aku ini salah apa ya sama Tuhan ya? Kalau memang ada salahnya, gak usah tunggu masalah, harusnya sadar, harusnya kita udah minta ampun dulu sama Tuhan. Tapi ketika kita mengalami masalah atau malapetaka, seringkali manusia mencari kambing hitam, tak terkecuali dirinya sendiri. Kira-kira apa yang aku lakukan yang salah ya di hadapan Tuhan ya, sehingga Tuhan mencambuk aku, sehingga Tuhan marah sama aku. Emangnya Tuhan itu seperti ibu tiri di sinetron-sinetron di TV itu, sedikit-sedikit salah dihukum, sedikit-sedikit salah dicambuk, sedikit-sedikit salah marah. Tuhan itu gak begitu. Itu pikiran negatif kita, Bapak Ibu Saudara. Wanita ini langsung merasa tertuduh. Emangnya ada sesuatu apa yang aku lakukan sehingga membuat Tuhan menghukum aku seperti ini? Lalu gak cuma itu, malah menyalahkan abdi Allah sekalian. Gak hanya Tuhannya, hambanya juga kena ini, Bapak Ibu Saudara. Dikatakan seperti ini, emangnya datang ke sini kenapa? Kamu menyebabkan kematian anakku. Apakah dia lupa? Apakah dia gila? Mungkin kita berpikir seperti itu ya Bapak Ibu Saudara. Sudah gak objektif pikirannya ini. Kenapa? Karena hanya dia berkabung bukan berarti dia tidak punya iman lagi. Jangan memiliki alasan untuk membenarkan hanya karena sedih kita marah dengan Tuhan. Justru bukannya dalam waktu susah kita butuh Tuhan terlebih lagi. Dia malah salahkan abdi Allah ini yang menyebabkan kematian anaknya. Bukannya sebaliknya, harusnya anaknya mati dari dulu di ayat-ayat sebelumnya. Harusnya anak ini sudah mati
kelaparan sebelum ditolong Elia. Kemudian ditolong Elia, tapi sekarang malah dia tuduh Elia yang bunuh anaknya. Padahal kita semua tahu ceritanya. Anak itu sakit keras. Kita nggak tahu jenis penyakitnya apa yang ditulis. Jenis penyakitnya tidak ditulis dalam Alkitab ini. Tapi yang pasti penyakit ini penyakit kritis sehingga anaknya sampai meninggal dunia. Jadi bukan dibunuh Elia. Elia tidak menyebabkan kematiannya, tapi memang sakit penyakit adalah fakta dalam kehidupan manusia di dunia yang tidak sempurna ini. Malah justru dia salahkan orang lain atas kejadian natural alami. Tetapi luar biasa Tuhan itu tidak menganggap apa-apa kalau dia disalah ngertiin. Tuhan itu gak tersinggungan. Dia itu gak baperan. Dia itu gak sensitif dengan cara negatif kita. Waktu Tuhan gak bisa dipahami, dia justru mengajari hati kita bagaimana beriman. Kita mau belajar hari ini bagaimana kita bisa melihat bahwa masalah kita adalah kesempatan untuk mujizat Tuhan terjadi. Kalau masalah itu berkali-kali datang, justru tidak ada pilihan, kita akan mengalami mujizat yang tiada henti. Kita mau baca ayat berikutnya Bapak Ibu Saudara. Saya bacakan ayat 19. Kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik di kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Ayat 20. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya? Ayat 21. Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Amin. Wow, Bapak Ibu Saudara, ini gak tanggung-tanggung. Ini permintaan bukan kesembuhan, tapi kebangkitan orang mati. Sekilas kayaknya Elia terpengaruh di sini Bapak Ibu Saudara. Kelihatannya dia seperti negatif sekali. Dia juga menuduh Allah. Padahal gak begitu sebenarnya yang terjadi. Dia hanya ingin melaporkan pada Tuhan perasaan hati wanita itu. Kalau kita berdoa, apalagi pas doa syafaat, artinya berdoa untuk pihak orang lain, mewakili orang lain yang sedang membutuhkan. Kadang-kadang hati kita juga bisa merasakan kepedihan mereka atau duka mereka. Benar gak Bapak Ibu Saudara? Elia bertindak satu sisi mewakili manusia yang sedang dalam kebutuhannya, wanita itu, ibu itu, yang barusan kehilangan anaknya. Dia menangis dengan pedih, dia menyampaikan kepada Allah, tapi bukan seperti wanita itu. Caranya bukan seperti wanita itu, cuma menuduh-nuduh belaka. Elia sungguh-sungguh berdoa, masuk kamarnya lagi. Dia betul-betul konsentrasi. Dia cari tempat yang sepi sampai dapat sesuatu. Tapi di satu sisi lagi, dia bertindak di pihak Allah. Elia gak mau cuman sekedar keluhan-keluhan manusia menjadi saluran aspirasi mereka. Dia harus juga jadi saluran berkat dari kuasa Allah. Karena itu dia gak berhenti sampai menyalurkan kepedihan hati seseorang. Dia gak berhenti sampai menyalurkan kepedihan hati wanita itu. Dia betul-betul istilahnya naik ke dalam tahta, naik ke dalam ruang Maha Kudus Allah di surga lewat roh dan imannya. Dia ambil sesuatu dari sana, dari tahta kasih karunia. Dia bawa turun dan dikunjurkan badannya di atas anak itu. Lalu kehidupan yang baru dia ambil,
dari alam surgawi, dia ambil dengan imannya, dia berikan dan transferkan kepada badan anak itu, kepada badan yang tidak bernyawa itu. Hasilnya luar biasa. Sekali lagi, mujizat terjadi bagi keluarga ini. Mujizat tiada henti. Setiap kali semakin luar biasa. Saya jadi ingat dengan firman Tuhan yang berkata, 7 kali orang benar jatuh, 7 kali ia bangkit. Cuman yang perlu kita bayangkan adalah setiap kali bangkit, lain kalinya kita bangkit lebih hebat, berikutnya bangkit lagi lebih luar biasa. Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat mujizat apa yang diterima oleh wanita ini dan anaknya. Kita baca ayat yang ke-22. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Ayat 23, Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya, kata Elia. Ini anakmu, ia sudah hidup. 24, kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah, dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Amin. Jikalau mujizat pertama yang dialami oleh wanita ini dan anaknya berhubungan dengan menyambung kehidupan lewat persediaan makanan yang tidak pernah habis secara ajaib, maka mujizat yang kedua jauh melampaui yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Lebih hebat lagi, yaitu tentang kebangkitan orang mati. Bukan cuma menyambung hidup, tapi anaknya hidup kembali. Luar biasa cara Tuhan bekerja. Setiap mujizat yang berikutnya pasti melampaui. Jadi jangan mengeluh kalau kita dalam masalah. Memang tidak ada yang menyuruh kita mengharapkan masalah. Masalah itu gak enak. Kita realistis aja, orang yang rohani itu pasti praktis. Saya tahu bahwa masalah atau problema itu menyakitkan, apalagi kalau kehilangan sesuatu yang berharga buat kita. Apalagi kalau masalahnya tentang nyawa. Siapa sih yang mau? Jangan pernah berdoa begini, Bapak Ibu Saudara. Berikan hari ini kami masalah yang secukupnya. Padahal kan doa Bapa kami berkata, berikanlah kepada kami makanan atau rezeki kami secukupnya. Tapi kalau kita sudah ada di dalam masalah, pastikan kita berbuah. Bapak Ibu Saudara, berbuah apa? Berbuah mujizat. Kalau masalah datang lagi, jangan pahit hati. Kadang-kadang gak dipahit-pahitkan hatinya pun sudah sakit semuanya seluruh badan ini. Dalam problema ya Bapak Ibu Saudara. Alangkah baiknya kalau kita dalam problema, kita dirundung sebuah masalah, kita datang cari Tuhan Yesus. Kita minta sama Tuhan. Tuhan, masalah datang berkali-kali. Berarti ini kesempatan Engkau membuat mujizat yang lebih lagi. Pasti lebih dahsyat dari sebelumnya. Tiada yang mustahil bagi Allah. Jangan putus asa, katakan pada diri kita sendiri, katakan pada Tuhan Yesus dalam doa. Tidak ada pilihan lain ya Tuhan, kecuali Engkau memberikan padaku mujizat sekali lagi. Kalau perlu tiada henti sampai setannya bosan. Saya yakin itulah yang Tuhan mau. Tuhan pasti tidak keberatan untuk memberikan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara semuanya, kan kita anak-anaknya. Alkitab mengatakan kalau Dia sudah mati di kayu salib, kalau Bapa memberikan putranya yang tunggal dikorbankan untuk kita, masa gak memberikan kepada kita hal-hal lain yang kita perlukan, hal-hal yang lain yang kita butuhkan? Hari ini kita mau belajar hubungan yang gak ada sungkannya sama Tuhan.
Karena Tuhan adalah Bapa kita di sorga yang kita panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mujizat seperti inilah yang akan segera datang dalam hidup saya dan hidup Bapak Ibu Saudara. Demikian firman Tuhan yang singkat ini, semoga menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.